Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema uji normalitas. Pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik data pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik data banyaknya lebih dari angka 30, angka n sampai dengan 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian uji statistik yang dapat menggunakan diantaranya adalah uji chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilienfors, Sharpio-Wilk, Lerch-Goubera. Metode chi-square dalam uji normalitas. Uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Keterangan X2 sama dengan nilai X2, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai expected atau harapan. Luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N total frekuensi P kali N. N banyaknya angka pada data total frekuensi. Syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Persyaratan metode chi-square untuk goodness of fit distribusi normal. A. Data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. B. Contoh untuk data dengan banyaknya angka besar N sampai dengan 30. C. Setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Nilai-nilai uji normalitas statistika. Nilai-nilai uji normalitas statistika seperti uji Kolmogorov, Smirnov, atau uji Sharpio-Wilk memberikan hasil yang tepat diinterpretasikan untuk menentukan sejauh mana data mendekati distribusi normal. P-value adalah salah satu output utama yang digunakan dalam interpretasi. Jika P sampai value sampai dengan tingkat signifikan, biasanya 0,05, maka tidak akan cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang berarti data dapat dianggap berasal dari distribusi normal. Jika p-value tingkat signifikan, maka terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, yang mengidentifikasi bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Perlu dicatat bahwa hasil uji normalitas harus dianalisis dengan hati-hati, dan keputusan tidak hanya bergantung pada p-value, tetapi juga pertimbangan konteks dan tujuan analisis data. Selanjutnya itu ada manfaat uji normalitas. Uji normalitas memiliki beberapa manfaat penting dalam analisis statistika. Validasi asumsi statistik. Itu yang pertama, berdasarkan metode statistik seperti uji T, ANOVA, dan registrasi bergantung pada asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Uji normalitas membantu
memvalidasi asumsi ini sebelum menerapkan analisis statistik tertentu. Pemilihan metode statistik yang tepat. Jika data tidak berdistribusi normal, mungkin diperlukan metode analisis statistika alternatif yang lebih sesuai untuk digunakan. Selanjutnya ada keamanan dan interpretasi. Mengetahui distribusi data membantu dalam interpretasi hasil statistik. Jika data mendekati distribusi normal, hasil statistik dapat diinterpretasikan lebih dengan percaya diri. Selanjutnya ada penanganan outlier. Uji normalitas dapat membantu mengidentifikasi keberadaan pencilan outliers dalam data yang dapat mempengaruhi hasil analisis statistika. Generalisasi hasil. Distribusi normal seringkali dianggap sebagai representasi dari populasi umum. Jika sampel diambil dari populasi untuk tidak normal, hasil analisis statistik kurang dapat dikendalikan untuk digeneralisasi. Meskipun uji normalitas memiliki manfaat, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus analisis statistika dapat diandalkan meskipun asumsi distribusi normal tidak sepenuhnya terpenuhi, terutama dengan ukuran sampel yang besar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip uji normalitas. Ada beberapa prinsip dasar yang terkait dengan uji normalitas. Yang pertama ada hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau HO, data berasal dari distribusi normal. Hipotesis alternatif H1, data tidak berasal dari distribusi normal. Yang kedua itu ada tingkat signifikan A. Memilih tingkat signifikasi biasanya 0,05 untuk menentukan batas p-value di mana kita menolak hipotesis nol. Selanjutnya ada p-value. Output utama dari uji normalitas, p-value lebih kecil dari A mengarah pada penolakan hipotesis nol. Yang keempat itu ada statistik uji. Bergantung pada jenis uji yang digunakan. Misalnya uji Shapiro-Wilk menggunakan statistik uji W, sementara uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan D. Yang kelima itu ada interpretasi hasil. Jika p-value A tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, data dianggap berasal dari distribusi nol. Peringatan, hasil uji normalitas harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Keputusan tidak hanya bergantung pada p-value, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan analisis data. Pertimbangan untuk ukuran sampel. Dengan ukuran sampel yang besar, uji normalitas mungkin cenderung menunjukkan signifikasi statis, bahkan jika perbedaan dari distribusi normal tidak signifikan secara praktis. Pertimbangkan ukuran sampel dalam interpretasi hasil. Yang terakhir itu ada pilihan uji normalitas. Beberapa normal seperti Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov memiliki kekuatan yang berbeda tergantung pada ukuran sampel dan bentuk distribusi data. Pemilihan uji harus sesuai dengan karakteristik data yang dihadapi. Memahami prinsip-prinsip ini penting untuk pengguna yang benar dan akurat dari uji normalitas dalam analisis statistika.